Nah ini Mas Angga ini adalah praktisi IT, ahli IT yang pernah membongkar situs judol dan sistem judol kan? Betul sekali Pak. Nah menurut apa yang lo bongkar ini, sebetulnya praktek kerja judol itu apa membuat orang terikat dan nagih? Nah jadi kalau dalam judi online ini Pak, jadi si bandar itu dalam sistemnya Pak, kan sistemnya itu dia bisa atur di dalam panel provider Pak. Panel admin lah provider. Nah kenapa si pemain ini bisa kecanduan? Karena si bandar ini biasanya memberikan kemenangan pancingan Pak, psikologis lah, efek psikologis. Jadi mereka tuh berani bakar uang, misalkan contoh Kang Ahmad tadi, misalkan baru depo GoPay nih, si bandar ini bisa mengatur kemenangan dengan nominal yang diinginkan, nominalnya berapa gitu, misalkan 500 dinaikin 2 juta atau 3 juta nih. Mereka bisa Pak, di setting Pak Ahmad menang, nah dari situlah mereka ketagihan bias pemain nih. Tapi ada juga yang misalkan kalah, akhirnya nanti dikasih menang. Nah di situ juga kayak pepatah mengatakan tuh kalah penasaran, menang ketagihan. Nah di situ. Jadi efek psikologisnya memang dimainkan betul sama si bandar ini lewat panel provider itu Pak. Karena kalau yang namanya judi, kalau udah menang orang gak akan pernah puas. Betul. Pasti dia akan penasaran, gue mau coba lagi. Gak pernah tuh ada ceritanya kalau namanya judi udah dapat sekian, udah cukup, gak pernah. Betul. Pasti nambah lagi. Nah pertanyaannya nih, kenapa lu menutup identitas lo? Nah karena saya kebetulan aktif di edukasi Pak untuk masyarakat membongkar sistem pengaturan judi online khususnya di game slot Pak. Karena slot ini banyak yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia, banyak sekali. Nah kenapa saya menutup identitas saya? Karena banyak yang tidak suka sama saya Pak. Karena saya membongkar sistemnya si bandar ini langsung gitu. Saya liatin panelnya, saya praktekkan juga bagaimana cara mengaturnya. Ada saya jelasin semua Pak. Khususnya saya aktif di YouTube juga untuk membongkar sistem judi online ini. Nah pertanyaannya, ada nggak judi online yang memang orang main judol menang besar gitu? Nggak ada Pak. Itu coba jelasin. Nah karena kalau menang besar nih, mereka itu misalkan antara udah kalah banyak atau enggak dia pancingan. Jadi semua kemenangan itu Pak bisa disetting dari panelnya si bandar ini. Misalkan Pak Ahmad tadi contoh, kalau dia pemain baru nih terdeteksi nih sama si bandar, wah ini belum pernah deposit, pasti dikasih menang dulu, kasih manis dulu, kasih pancingan dulu, dan nanti sehabis dikasih pancingan pasti si orang itu bakalan penasaran mengejar kemenangan yang lebih besar lagi lah. Iya betul. Jadi udah tahu manusia itu otaknya serakah gitu Pak. Udah tahu si bandar ini kayak kasih dulu lah. Misalkan 5 kali lipat 100.000 jadi 500.000, itu pasti dia bakal mengejar Pak. Oke, jadi kamu bisa tahu dong cara ngatur menangnya gimana? Tahu Pak. Gimana cara ngatur menangnya? Cara menangnya tuh sebenarnya ada di namanya panel provider. Provider itu jadi penyedia jasa gamenya Pak. Untuk contoh mohon maaf saya sebutin ya lah gitu. Kayak gitu-gitu yang terkenal. Jadi di panel itu ada kayak kelihatan yang main tuh siapa, ID-nya apa. Nanti bisa di-setting namanya menu call. Call itu, call to action itu untuk ngasih kemenangan. Jadi di situ ada nominalnya berapa untuk akun itu. Kita bisa kasih kemenangan untuk si ID itu. Ini kan ada artis-artis yang kemarin juga dimintain keterangan karena dianggap mempromosikan judi online. Dianggap Masuk main ada juga ya setboard tuh yang ya, akhirnya ditangkap gitu kan ya. Nah menurut Angga gimana nih? Kalau menurut saya sih sebetulnya yang promo sekarang Pak ya, promosi situ judol tuh dia tuh terselubung sebenarnya. Jadi gini, mereka tuh masuk ke artis-artis atau influencer-influencer lewat contoh donasi atau gift. Iya. Banyak juga yang streamer, YouTuber atau ya TikToker, setboard kayak gitu yang ditongkrongin sama admin judi online. Contohnya mereka mau promosi lah tujuannya kan. Nah sebenarnya kalau mau cara biar aman sih sebenarnya mereka misalkan donate nih, gift. Itu jangan disebutin nama situsnya ya. Udah biarin aja.
nanti mereka bosan sendiri karena mereka tujuan di situ tuh ingin diperhatikan, ingin disebut namanya kan GIF-nya biasanya banyak tuh. Ada kalau di TikTok ada kalau tahu pasti mereka pengen dibaca namanya. Contoh berapa gitu kan. Ya itu mereka pengen kayak gitu, makanya mungkin kayak influencer atau streamer, artis kalau ada yang mencurigakan Sebut gitu ya. nama situs ya, terutama ada kata-kata atau ini itu mending gak usah. Karena kan biasanya kalau kita live ya, Betul. kalau kita live itu kan biasa ada yang ngasih gift. Nah, betul. Nah biasanya kita yang namanya orang Indonesia kan kata thank you, terima kasih gitu. Nah kita pasti nyebutin nama dia supaya dia kan udah ngasih kita, berarti kan kita bilang terima kasih. Nah itu bahaya sebenarnya kalau ada yang sama si tulisan. Setboard tuh ya. Iya itu Iya, terjadi itu sama setboard. Oke, ini obrolannya menarik sekali dan banyak edukasi yang bisa kita ambil. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.